Selamat berjumpa kembali jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama memasuki Hari Raya Jumat Agung. Kita akan bersama juga memasuki ibadah pada hari ini dengan tema keagungan sebuah kematian. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, berkati kami ya Tuhan ketika kami bersama beribadah di rumah kami masing-masing, memperingati hari kematian Tuhan di tahun 2020, hari Jumat Agung pada hari ini. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan hari ini, saudara-saudara, terambil dari Kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat yang ke-12. Juga terambil dari Yohanes 19 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 38. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 merupakan sebuah fakta yang mencekam dalam kehidupan kita. Hal ini begitu seriusnya dan berdampak bagi setiap kita yang hidup di Indonesia maupun di seluruh dunia, karena bisa berujung pada kematian. Beberapa hari yang lalu saya menelepon seorang teman yang terinfeksi COVID-19 berada di Jakarta. Baru saya telepon, di ujung telepon teman saya itu menangis sesenggukan. Setelah tenang saya tanya kenapa dia menangis. Lalu dia menjawab dia baru sangat sedih karena teman yang segereja hari itu adalah teman yang ke-7 meninggal dunia karena COVID, dan masih ada lebih dari 10 temannya di satu gereja itu yang juga terinfeksi. Saudara-saudara, badai COVID ini begitu menyakitkan dan begitu mencekam. Bahkan seorang pendeta GKI pun bernama Pendeta Gladys Wi yang berasal dari GKI Cinere di Jakarta meninggal dunia karena COVID-19 ini. Kesedihan bertambah saudara-saudara ketika keluarga tidak bisa mengiring jenazah ke tanah pemakaman karena mereka sendiri harus diisolasi. Sehingga seorang teman pendeta bercerita bagaimana dia begitu sedih karena dia hanya bisa menyaksikan dari jauh pemakaman itu. Saudara-saudara, tema hari ini pun adalah berbicara mengenai sebuah kematian, di mana Yesaya sudah menubuatkan seorang hamba Tuhan yang menderita. Di dalam Yesaya 52 tadi diungkapkan penderitaan itu begitu jelas karena hamba Allah itu mengalami berbagai hal. Yang pertama, dia mengalami penderitaan karena dia dihina, dia direndahkan. Yang kedua, dia juga mengalami betapa orang-orang yang dilayaninya itu menghina dia karena dia dianggap dihukum oleh Allah karena menderita. Padahal hamba Allah itu menderita adalah demi menanggung dosa mereka yang menertawakan dia. Saudara-saudara, nubuat Yesaya itu ternyata terwujud di dalam kehidupan Yesus di dunia. Dia pun sama-sama menderita. Bacaan Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 38 mengungkapkan hal itu. Bahkan Yohanes 19 ayat 30 digambarkan bagaimana dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya sebenarnya gambaran hamba Allah yang menderita itu yang ada di dalam diri Yesus, dia memang menyerahkan nyawanya dengan kesadaran. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bukan dengan terpaksa, bukan karena paksaan. Dia menyerahkan diri kepada kematian karena dia taat dan patuh kepada Bapanya.
dengan tenang, dengan agung, dengan penuh kesadaran. Yesus menyerahkan dirinya, sehingga di atas kayu salib dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Artinya rancangan dan perintah Bapanya sudah dijalaninya dengan sempurna. Tuhan Yesus dengan sadar dan dengan sukarela memberikan dirinya untuk menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Inilah kematian yang agung, kematian untuk menebus segala dosa manusia, segala dosa saudara dan saya. Apa arti dan makna kematian itu bagi kita, saudara-saudara? Dia telah mati, berarti menebus segala dosa saudara dan saya. Ia yang tidak berdosa telah dengan sempurna menebus segala dosa, segala kesalahan saudara dan saya. Marilah kita merenungkan kematian agung yang Tuhan Yesus alami itu. Marilah kita bersyukur dengan tulus hati atas penebusan Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu. Marilah kita belajar mengungkapkan syukur kita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita juga mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bersyukur dengan kita, walaupun kita dalam penderitaan dan kesulitan, mari kita belajar berbagi. Walaupun kita sedang menghadapi penderitaan, mari kita terus mengungkapkan syukur dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sekarang terdampak COVID-19 ini. Mari kita menikmati keagungan Tuhan dengan bersyukur. Hanya di dalam keagungan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kami peringati pada hari ini di dalam Jumat Agung. Biarlah Tuhan pengorbanan Tuhan Yesus itu menjadi hal yang begitu bermakna bagi hidup kami. Berikan kepada kami hati yang bersyukur dengan sungguh kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa Tuhan bagi segala usaha pemerintah, usaha lembaga-lembaga yang ada di dunia ini untuk memutus rantai pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan untuk para dokter dan mereka yang ada di rumah sakit untuk menolong mereka yang terkena infeksi COVID-19 ini. Kami serahkan segala usaha ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan kepada seluruh bangsa di dunia, termasuk khususnya bangsa Indonesia, kemauan untuk memutus tali rantai penularan dengan menjaga jarak. Berikan kepada kami ya Tuhan kemauan bersabar. Kami serahkan hidup kami dan masa depan gereja Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.